Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah materi penalaran umum SNBT 2023 part 2. Part 1 sudah bisa ditonton di video sebelumnya tentang membahas tentang penalaran deduktif. Ada 5 penalaran, yaitu ada modus ponen, ada modus tolen, silogisme, dilema, dan kuantor. Untuk 3 bentuk penarikan kesimpulan mulai modus ponen, modus tolen, dan silogisme sudah dibahas di part 1. Untuk part 2 ini kita melanjutkan ya, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dilema, nomor 5 adalah kuantor. Oke, supaya apa teman-teman nanti bisa mengerjakan mode penalaran umum, baik itu modus ponen, modus tolen, silogisme, dilema maupun kuantor. Oke, seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 4 ya. Nomor 1, 2, 3 sudah ada di part 1. Silakan langsung ke channel Kim Ude, pelajari supaya paham. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Oke, nomor 4 yaitu namanya adalah dilema. Oke, apa pengertian dari dilema ini? Dilema merupakan penarikan kesimpulan ya. Jadi dilema ini merupakan penarikan kesimpulan kesimpulan apa? Jika diketahui nanti ya, jika diketahui, langsung saya tulis saja ya. Jika diketahui modelnya seperti ini, misalkan P atau Q gitu ya, P atau Q. Kemudian berikutnya jika P maka R, jika P maka R. Kemudian jika Q maka S, maka kesimpulannya apa? Nah, ini yang harus paham ya. Kesimpulannya apa? Ingat, jika P atau Q, jika P maka R, jika Q maka S, maka kesimpulannya adalah R atau S. Kalau kita cermati di sini, triknya adalah P sama Q-nya sama, ada P, ada Q, ini ada P, ada Q, maka hasilnya RS, R atau S. Contoh konkretnya gimana? Lah, contoh konkretnya seperti ini. Contoh. Oke. Hari ini, misalkan ya, hari ini Ahmad menang lomba pidato, misalkan gitu ya, menang lomba pidato, atau kemarin Benny juara bulu tangkis, misalkan gini. Oke, hari ini Ahmad menang lomba pidato, atau kemarin Benny juara bulu tangkis. Kemudian lanjut, jika hari ini Ahmad menang lomba pidato, maka saya ditraktir, misalkan gitu ya, bakso, misal ini ya. Yang berikutnya, jika kemarin Benny juara bulu tangkis ya,
juara bulu tangkis, maka saya ditraktir soto Lamongan gitu misalkan ya, supaya Lamongan. Nah, seperti ini. Nah, kesimpulannya apa sekarang? Nah, ini kita buatkan kesimpulannya. Yuk kita amati modelnya. Hari ini Ahmad menang lomba pidato, atau hari ini Ahmad menang lomba pidato itu adalah P. Kemarin Benny juara bulu tangkis adalah Q. Berarti ada P atau Q. P atau Q. Jika hari ini, jika ada kata jika ya, berarti jika hari ini Ahmad menang lomba pidato, berarti jika P, maka saya ditraktir bakso. Nah, ini R. Jika kemarin Benny juara bulu tangkis, ini adalah Q, bulu tangkis ya, maka saya ditraktir soto Lamongan. Nah, ditraktir soto Lamongan berarti adalah S. Nah, berarti P atau Q, jika P maka R, jika Q maka S, maka kesimpulannya adalah R atau S. Berarti kita ambil R sama S. Maka bisa kita simpulkan di sini. Simpulkan adalah saya ditraktir bakso, atau saya ditraktir soto Lamongan. Nah, seperti itu teman-teman semua. Oke, sangat mudah sekali. Inilah kesimpulannya model soal dilema. Oke, paham ya? Kemudian setelah dilema paham, kita lanjutkan ke nomor 5. Nah, ini adalah namanya kuantor. Oke, namanya adalah kuantor. Nah, kuantor ini menunjukkan apa? Kuantor adalah menunjukkan ukuran kuantitas atau jumlah. Dia menunjukkan ukuran suatu kuantitas atau jumlah. Misalkan nanti ada kata-kata semua, nah gitu. Setiap, ya semua, setiap. Kemudian ada kata-kata beberapa. Nah, seperti itu. Ada kata-kata sebagian. Nah, seperti itu. Untuk yang semua setiap ini bersifat universal. Untuk yang beberapa atau sebagian ini bersifat partikular. Nah, partikular, yang ini universal. Oke, bagaimana penarikan kesimpulannya untuk model kuantor ini? Nah, seperti ini teman-teman semua. Ada aturan penarikan kesimpulannya, ada triknya supaya teman-teman nanti bisa langsung mainkan soal dengan cepat ya. Oke, berarti ada aturan penarikan kesimpulannya supaya memudahkan teman-teman dalam soal-soal kuantor ya. Nah, yang pertama itu adalah ada model kalau seandainya dibuat kuantor, maka pada dua buah premis harus terdapat bentuk yang sama. Pada dua buah premis atau dua premis itu pernyataan ya. Pada dua premis syaratnya ada bentuk yang sama, ada bentuk atau term yang sama, ada bentuk yang sama. Oke, supaya nanti bisa ditarik kesimpulan.
Maksudnya ada bentuk yang sama gimana? Saya buatkan contohnya ya. Contoh. Syaratnya ini. Semua binatang membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan, misalkan gitu ya. Oke, yang kedua, kucing membutuhkan makanan. Sorry, bukan. Kucing adalah binatang, Kucing adalah binatang, misalkan gitu. Berarti kesimpulannya apa? Nah, teman-teman harus paham di sini. Kesimpulannya, berarti kalau kita lihat di sini harus ada dua premis, harus ada bentuk yang sama atau term yang sama. Yang sama apanya di sini? Yaitu kata-kata ini. Binatang, di sini ada binatang. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan ya, kucing membutuhkan makanan. Ini harus diikuti gitu ya. Kucing membutuhkan makanan. Oke. Yang kedua, model yang kedua. Jika nanti di soal ada kata-kata awalnya semua gitu ya. Kemudian pernyataan yang kedua beberapa. Nah, seperti ini. Maka kesimpulannya teman-teman ya, kesimpulannya ini adalah harus beberapa. Oke, supaya paham, saya kasihkan contohnya. Di sini ya, semua burung bernafas dengan paru-paru. Nah, seperti itu. Kemudian beberapa hewan yang terbang adalah burung. Oke. Maka kesimpulannya apa teman-teman semua? Berarti harus ada premis yang sama ya. Nah, di sini samanya adalah burung. Ya, ini ada burung, ini juga ada burung. Nah, di sini ada semua. Di sini ada beberapa. Semua beberapa, maka kesimpulannya teman-teman itu adalah beberapa. Maka saya tulis sini beberapa. Harus seperti itu. Burungnya karena sama ya, ini sama berarti tinggal beberapa hewan yang terbang bernafas dengan paru-paru. Kesimpulannya seperti itu. Beberapa hewan yang terbang bernafas dengan paru-paru. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, beberapa syarat yang harus dipahami. Kalau nanti premisnya, pernyataannya itu positif, artinya tidak ada kata tidak atau bukan, kemudian premis yang kedua positif, maka kesimpulannya pasti positif. Gitu. Contoh misalkan, semua makhluk hidup pasti mati. Semua makhluk hidup pasti mati. Pasti mati. Oke. Semua manusia adalah makhluk hidup. Semua manusia adalah makhluk hidup. Berarti kesimpulannya bagaimana? Yuk kita cek di sini.
Semua makhluk hidup pasti mati, maka positif ya premisnya, karena nggak ada kata tidak atau bukan. Semua manusia adalah makhluk hidup, juga positif, maka hasilnya wajib positif. Yang sama apa ini? Makhluk hidupnya sama, makhluk hidup, makhluk hidup. Nah, ada premis bentuknya yang sama. Berarti kesimpulannya tinggal kita mainkan semua manusia pasti mati. Manusia pasti mati. Seperti itu teman-teman semua. Kemudian yang keempat berikutnya, ini positif. Misalkan pernyataan atau premisnya positif. Ternyata premis yang kedua ini ada yang negatif. Maka kesimpulannya nanti itu adalah negatif. Negatif. Oke. Contoh ya. Semua siswa yang rajin belajar, nilainya pasti bagus. Nilainya pasti bagus. Oke. Positif, nggak ada kata-kata tidak, ya, nggak ada kata-kata bukan. Kemudian berikutnya, beberapa siswa kelas 12 tidak rajin belajar. Nah, bagaimana kesimpulannya? Jadi beberapa siswa kelas 12 tidak rajin belajar. Kalau kita cek di sini ada kata semua, ada kata-kata beberapa. Ingat semua beberapa, maka kesimpulannya pasti apa? Beberapa. Ingat-ingat ya. Kemudian siswa yang rajin belajar nilainya pasti bagus, positif. Beberapa siswa kelas 12 ada kata-kata tidak, berarti negatif. Maka hasilnya ini harus ada kata-kata negatif, yaitu tidak atau bukan. Berarti nanti hasil akhirnya adalah beberapa siswa kelas 12 nilainya tidak bagus. Beberapa siswa kelas 12 gitu nilainya tidak bagus. Tidak bagus. Jadi ada kata-kata apa? Tidak. Nah, seperti itu. Kemungkinan nanti kalau ketemu negatif-negatif, maka tidak dapat disimpulkan ya. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu negatif-negatif, tidak dapat disimpulkan. Contohnya, semua manusia bukan binatang. Berarti kata-kata bukan negatif. Kemudian semua tumbuhan bukan binatang. Negatif juga, maka kesimpulannya itu tidak ada kesimpulan karena negatif-negatif maka tidak dapat disimpulkan. Ingat-ingat, yang bisa disimpulkan adalah positif-positif sama positif-negatif. Negatif-negatif tidak dapat disimpulkan. Hati-hati di situ. Kemudian semua beberapa hasilnya beberapa. Nanti kalau ada soal beberapa premis 1, beberapa premis 2, maka juga itu tidak valid. Oke, semoga paham dengan materi SNBT 2023, materi penalaran umum part 2 yang membahas tentang dilema dan kuantor. Untuk yang modus ponen, modus tolen, dan silogisme sudah Kim UD bahas di part 1. Oke, semoga bisa paham dan nanti hasil pada SNBT 2023 teman-teman nilainya memuaskan untuk penalaran umum. Semangat belajar. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.